Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau belanja bahan buat pesanan cilok aku yang banyak sekali. So teman-teman bisa simak video ini sampai akhir, soalnya aku akan mengerinci ya, kira-kira aku habis berapa ketika aku itu dapat pesanan cilok banyak banget. Seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan, kalian gak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali. Hari ini aku itu belanja untuk keperluan cilok alias buat bahan-bahan pesanan cilok itu bareng sama teman aku Novi. Untuk pertama-tama aku mau beli styrofoam dulu. Styrofoamnya seperti biasa ukuran setengah buat jenang kayak gitu loh teman-teman. Ini aku beli ukuran kecil dan aku belinya itu 100 pieces. Terus kemudian karena toko ini tuh sangat lengkap sekali dan dekat sama rumah aku dan grosir juga, makanya aku sekalian aja beli per plastikan di sini ya teman-teman. Ini aku juga milih untuk plastik es buat sambal. Kalau untuk sambal cilok aku sengaja banget aku taruh plastik es lilin supaya lebih aman dan gak gampang tumpah ya. Ini untuk esnya aku itu ukuran 4x15. Ini udah cocok banget sih menurut aku. Dan kemudian bukan hanya aku beli plastik es buat sambal, aku juga beli sekalian untuk karetnya. Jadi nanti kalau untuk karet gelang itu buat nali si sambelnya ya teman-teman. Terus kemudian bukan hanya itu yang aku beli, tapi kali ini aku juga beli tusuk gigi. Mbak Umi sih emang tusuk gigi buat apa? Jadi dulu itu aku pernah bilang ke teman-teman semuanya, kalau untuk tusuk cilok aku itu kalau pakai tusuk yang biasanya buat sate atau cilok yang umumnya itu tuh pada bolong kreseknya. Makanya untuk bisa lebih ringkes, aku sengaja banget pakai tusuk gigi teman-teman. Jadi nanti rencana aku untuk tusuk giginya akan aku tempelin di apa itu namanya pintu-pintunya styrofoam ya. Jadi lebih ringkes, lebih di bawah juga lebih mudah dan kita itu nggak ribet untuk bawanya. Terus kemudian lanjut teman-teman, setelah aku dari toko plastik, aku lanjut untuk ke toko kelontong yang grosiran juga yang dekat rumah aku. Kali ini aku mau ngambil tepung terigu sebanyak 3 kilo. Terus kemudian aku juga ngambil tepung tapioka itu 1,5 kilo. Karena emang pesanannya lumayan banyak, kali ini aku ngadoninya itu sampai 4,5 kilo ya. Terus kemudian setelah aku ngambil semuanya, ini pokoknya kalau di toko ini tuh menurut aku sangat mudah banget. Tinggal ngambil-ngambil aja, soalnya udah dikilonin gitu ya untuk tepungnya. Jadi tepungnya setengah kilo udah ada dikiloin, terus kemudian terigunya juga ada. Untuk tepung terigu aku pro sedang ya teman-teman ya, nggak terlalu yang mahal, jadi yang murah aja untuk tepung terigu buat cilok aku mah. Terus kemudian lanjut, bukan hanya tepung yang aku ambil, kali ini aku juga ngambil untuk kecap sawi. Terus kemudian aku juga ngambil bumbu kaldu yaitu Royco ya teman-teman. Ini untuk bumbu kaldunya aku beli juga lumayan banyak, dan untuk kecap sawinya untuk mengantisipasi supaya gak kurang, itu aku beli sampai 2 botol. Padahal kalau kecap mah paling setengahan ya teman-teman, gak terlalu banyak. Loh Mbak Miasi kenapa kok kecapnya gak yang murah aja, atau yang cap burung, atau yang mana gitu ya. Tapi alhamdulillahnya meskipun aku pakai kecap yang lumayan mahal kayak gini, menurut aku tidak mengubah kualitas rasa di cilok aku, tapi rasanya mantul gitu ya. Setelah aku mengambil beberapa bahan buat pesanan cilok aku, ini langsung cilok kali ini aku lumayan banyak banget belinya, soalnya emang pesanannya juga lumayan banyak. Dan alhamdulillahnya nanti akan aku berangkat semuanya di belakang ya teman-teman. Jadi ini untuk barang-barang plastik, terus kemudian yang garing-garing kayak gini aku beli yang deket-deket rumah. Tapi kalau untuk bahan-bahan sayur-sayurannya nanti akan aku beli ke pasar Merican langsung. Alhamdulillah teman-teman ya, dapat orderan cilok itu lumayan banyak. Kebetulan aku juga masih libur jualan. Dan alhamdulillahnya lagi, aku seneng banget ya kalau pesanan cilok itu lumayan banyak, kan bisa mengisi waktu luang kita. Soalnya mau ada acara juga di rumah aku teman-teman, makanya aku juga libur jualan dulu. Sampainya di rumah, aku sepi lagi ya bahan-bahan buat pesanan cilok aku yang banyak sekali ini. Ini ada kecap sawi, terus kemudian kecap sawinya aku beli 2, udah aku bilang tadi ya teman-teman. Tapi mungkin nanti untuk pesanan sebanyak itu nggak akan habis lah kalau kecap sawi 1 botol gede kayak gini. Ini aku juga beli saus tomat. Saus tomatnya itu aku yang merek apa itu namanya, Jempol Jaya ya teman-teman. Terus Royco juga ada. Terus kemudian kacang tanah. Kalau kacang tanahnya ini aku beli kayak setengah kiloan aja, harganya 12,5. Terus kemudian
Aku juga beli beberapa plastik tadi. Pokoknya lengkap banget ya. Alhamdulillah semuanya udah terpenuhi. Tinggal besok aku pagi-pagi sama teman aku sama Novi lagi berangkat untuk ke pasar Merican buat beli beberapa bahan kayak kubis, bawang merah, bawang putih, seperti itu teman-teman. Pokoknya nanti kalau bahan-bahan sayuran mah paling murah itu di pasar langsung ya. Ini ada perintilan-perintilan lagi, sebagian ada tusuk gigi, terus styrofoamnya 100 biji. Semuanya udah lengkap ya teman-teman. Ini kemudian besoknya aku pergi ke pasar Merican bareng teman aku. Pokoknya ini videonya lumayan panjang ya. Soalnya kegiatan aku pas beli beberapa bahan buat pesanan cilok aku. Soalnya nanti kan kalau kalian nggak tahu bahannya habis berapa, terus kemudian kira-kira belinya kapan, itu kalian nggak tahu kan, kasihan ya. Ini udah sampai pasarnya. Ini langganan aku sayur ke pasar Merican. Ini aku beli untuk gubis katokulnya. Ini aku beli 2 biji alias 3 biji deh. Soalnya saking banyaknya teman-teman. Jadi aku beli kisaran 3 biji yang gendut-gendut aja untuk gubisnya. Aku pilihnya yang enggak bolong-bolong soalnya lebih mudah dibentuk. Di pasar Merican ini aku bukan hanya beli beberapa gubis. Kali ini aku juga akan beli kulit pangsit. Soalnya seperti yang kalian tahu ya, kulit pangsit itu hanya ada di pasar teman-teman. Kecuali kalau kita udah pesen sama jentir kayak gitu, biasanya ada. Tapi lebih murah lagi kalau kita beli langsung ke pasar. Terus kemudian aku juga beli bawang putih. Terus kemudian aku beli bawang pre. Soalnya kalau daunan bawang pre itu harus banyak ciloknya ya, di ciloknya supaya aromanya itu lebih nendang gitu ya. Terus kemudian aku juga beli brambang goreng. Kalau untuk aroma atasnya supaya lebih mantul cilok aku itu pas dibuka di styrofoam itu dikasih brambang goreng atasnya, itu lebih mantap banget ya untuk aromanya. Oke teman-teman, untuk rincian kira-kira aku belanja mulai dari kemarin yaitu ke toko plastik, terus kemudian ke toko kelontong, terus hari ini ke pasar Merican. Itu kira-kira aku habisnya hampir 200 ribuan teman-teman ya. Wah kok lumayan banyak sekali ya Mbak Umiasi. Iya teman-teman, bener banget. Soalnya sebagian itu barang-barangnya bisa dipakai lagi. Kayak tusuk gigi itu besoknya bisa dipakai lagi. Terus plastik es itu bisa dipakai lagi. Emang kebetulan beberapa stok-stok barang-barang aku untuk perplastikan itu lumayan habis. Makanya setelah aku dapat orderan banyak kayak gini, aku belinya sekalian aja supaya nanti kalau dapat orderan lagi aku nggak bingung untuk beli bahan-bahan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, Mbak Umiasi kira-kira kalau dapat pesanan cilok kayak gini dibanding jualan di teras rumah itu untungnya lebih banyak mana sih? Jadi aku kasih tahu ya teman-teman, sebenarnya paling untung paling banyak itu jualan cilok teman-teman, karena emang yang pertama itu babar, terus bahan-bahannya tidak terlalu mahal, untung kita juga lebih banyak. Tapi kan kalau eman ya, kita sebagai seorang buka warung penjual, kalau kita nggak buka warung itu kan hanya menerima pesanan cilok itu eman banget menurut aku. Oh iya teman-teman, untuk kulit lumpianya aku beli setengah kiloan ya. Alhamdulillah kalau di pasar Merican ini yang jual kulit lumpia atau kulit pangsit, ini kalau aku kebiasaan banget ya, kalau apa namanya kulit pangsit itu aku namanya kulit lumpia. Soalnya beda banget ya teman-teman, nanti kalau yang beli ke pasar kalau nggak tahu perbedaannya. Pokoknya kalau pangsit ya yang digoreng buat martabak gitu. Kalau untuk lumpia itu yang buat pisang roll, buat lumpia gurih yang manis-manis gitu ya teman-teman ya. Ini terus lanjut, aku untuk terakhirnya itu di sesi terakhir aku beli jajanan pasar bareng teman aku. Soalnya ya biasa ya kita itu eman kalau nggak ke pasar jajan itu eman banget. Tapi beda ya, nanti untuk uang jajan itu aku bedain dari uang khusus buat cilok. Jadi beda lagi ceritanya. Makanya kalau intinya kalian nggak pengen gelutikan usaha kalian, usahakan untuk uang pribadi dan uang bisnis atau usaha kalian itu jangan dicampur aduk, supaya nanti kalian bisa merinci kira-kira untung kita berapa, habis kita berapa. Mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini, nanti akan ada part 2-nya lagi ya. So makasih banget udah tonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.